sering mendengar istilah emansipasi perempuan dan kesetaraan gender. Dan kita tahu di luar sana, bahkan di Indonesia juga, dua hal ini merupakan isu yang hangat diperbincangkan dan terus diperjuangkan. Tapi sebenarnya, apa pengertian dari emansipasi dan kesetaraan gender ini? Oke, kita mulai dari emansipasi. Secara singkat, menurut Kemen PPPA, emansipasi adalah memberi hak kepada perempuan untuk mengembangkan diri dan mendapatkan kemahiran profesional. Namun jika merujuk pada Kamus Bahasa Inggris Oxford, emansipasi merujuk pada pencabutan pengekangan oleh individu yang lebih kuat fisiknya atau lebih tinggi status hukumnya. Kemudian definisi ini diperluas menjadi pembebasan dari belenggu intelektual, maksud saya, moral, dan juga spiritual. John Willard Scott, sejarawan Amerika yang berkontribusi dalam sejarah gender, mengatakan kata emansipasi identik dengan pembebasan atau kebebasan, tetapi tidak selalu berkaitan dengan kesetaraan. Misal, pada masa revolusi industri, emansipasi perempuan menghasilkan peluang kerja yang lebih banyak bagi perempuan, tetapi mereka tidak mendapatkan kesetaraan ekonomi seperti laki-laki. Lalu, apakah emansipasi perempuan dan kesetaraan gender merupakan hal yang sama? No. Emansipasi dan kesetaraan gender punya dua arti yang berbeda. Jika emansipasi adalah pemberian hak kepada wanita untuk mengembangkan diri dan mendapatkan kemahiran profesional, maka kesetaraan gender adalah kondisi atau keadaan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kualitas hidupnya. Definisi kesetaraan gender lebih menitikberatkan pada pemahaman gender, sehingga gender diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dibangun atau dihasilkan dari konstruksi sosial. Istilah gender pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dengan sifat bawaan atau dari lahir dan bentukan budaya atau konstruksi sosial tadi. Tapi lama-kelamaan, banyak orang yang memadukan atau menggabungkan ciri-ciri kodrati atau tidak bisa berubah dengan ciri-ciri non-kodrati atau gender yang bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Ciri-ciri kodrati, sifat kodrati, tidak lain dan tidak bukan adalah wanita yang bisa menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui, sedangkan laki-laki tidak. Dan faktanya, kesetaraan gender ini tidak hanya menyasar para kaum wanita, tetapi juga laki-laki. Contoh, kasus yang sama pada pemenuhan hak hidup berupa pekerjaan. Perempuan harus mendapatkan gaji yang setara dengan laki-laki jika beban kerja mereka sama, dan begitu pun sebaliknya. Atau, jika perempuan boleh memilih menjadi ibu rumah tangga, begitu pun kesempatan bagi laki-laki untuk menjadi bapak rumah tangga. Sekarang, mari kita menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Yang pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba. Jadi salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Walaupun penciptaan Hawa berasal dari tulang rusuk Adam, ini bukan berarti wanita lebih rendah daripada pria. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wanita sejajar dan setara dengan pria. Sehingga muncullah konsep saling bergantung, saling ketergantungan, dan saling membutuhkan. Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama mempunyai potensi dan peluang untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba yang ideal dalam Al-Quran biasanya sering disebut sebagai orang-orang yang bertakwa atau muttaqun. Dan untuk mencapai derajat muttaqun ini, tidak dikenal perbedaan suku, perbedaan bangsa, dan juga perbedaan kelompok atau etnis tertentu. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ayat ini juga menjelaskan bahwa perbedaan yang ditegaskan yang kemudian bisa meninggikan atau merendahkan martabat seseorang adalah nilai pengabdian dan ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya manusia diciptakan sama, meskipun mereka berasal dari bangsa ataupun suku yang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sengaja menciptakan mereka dalam keragaman bangsa dan suku dengan tujuan agar mereka dapat mengenal satu sama lain. Pada kapasitasnya sebagai hamba, laki-laki dan perempuan akan mendapatkan penghargaan dari Allah sesuai dengan kadar pengabdiannya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ayat tersebut juga mengisyaratkan tentang aktivitas wanita, bahwa Islam menegaskan jika pria dan wanita yang bekerja dan beramal, maka mereka akan mendapatkan penghargaan dan kesejahteraan hidup serta pahala di sisi Allah. Dari ayat tersebut juga, laki-laki dan perempuan sama-sama berhak untuk masuk surga, sama-sama diperbolehkan untuk berpartisipasi dan berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan, mengabdi pada masyarakat, negara, dan juga agama. Kalau kamu, apa pendapatmu tentang emansipasi dan kesetaraan gender? Apakah kamu termasuk kelompok yang pro atau justru yang kontra? Tapi yang pasti, di dalam Islam dan sudah ditegaskan dalam Al-Quran, laki-laki dan perempuan itu sama di mata Allah. Yang membedakannya adalah bagaimana pengabdian dan ketakwaannya.